Saudara-saudara, setelah saya menuruni anak tangga yang cukup banyak dari atas sampai ke bawah, kira-kira ada beberapa anak tangga yang saya harus turuni, maka tibalah saya di air terjun di Mas Pait, atau orang sebut daerah ini daerah Paino, ya, daerah Paino. Nah, kalau saudara melihat di sekeliling saya, maka benar-benar air terjun ini sangat alami. Artinya, air terjun ini benar-benar masih asri dan masih benar-benar jarang orang datang untuk mengunjungi tempat ini, walaupun tempat ini tidak jauh dari kota Ambon. Baik saudara, tadi saya sudah memberikan penjelasan ketika saya menuju ke tempat ini. Sekarang untuk melengkapi apa yang saya mau bagikan kepada saudara, seperti biasa saya akan menyampaikan firman Tuhan singkat untuk supaya kita benar-benar bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau bagikan yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-23, ya, ayat yang ke-29, dilanjutkan pasal 24 ayat 1 sampai 10, yaitu kisah bagaimana Daud bersembunyi di air terjun di Israel, tepatnya di En-Gedi, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Saya akan bacakan firman Tuhannya demikian. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu di En-Gedi, ya. Selanjutnya ayat pasal 24, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin, diberitahu kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orang di gunung batu kambing hutan. Ayat yang ke-5, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu, dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini dijelaskan bahwa Daud bersembunyi di En-Gedi. Kalau saudara ada kesempatan pergi ke Israel, tepatnya tidak jauh dari Qumran, maka ada satu pegunungan di mana ada mata air atau air terjun abadi, yaitu tepatnya di En-Gedi. Nah, Daud bersembunyi ketika dikejar oleh Saul, karena Saul tidak mau Daud menggantikan dia menjadi raja. Oleh sebab itu dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan, dikatakan di sini 3.000 pasukannya untuk mengejar Daud satu orang. Tetapi apa yang terjadi? Daud dia bersembunyi di dalam gua, dan ketika Saul sedang membuang hajat, Daud mengambil punca jubahnya, dan ketika Daud mengambil punca jubahnya, lalu Daud kembali bersembunyi. Ketika dia sudah aman, lalu dia berteriak kepada Saul bahwa dia bisa membunuh Saul ketika Saul sedang membuat hajat, tetapi Daud tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Daud, dia berkata di dalam pasal 24 ayat 7, dia katakan demikian, lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud begitu
sangat menghormati bahwa Saul adalah orang yang diurapi, dan Daud tidak mau melakukan satu tindakan sebelum Tuhan sendiri yang mengangkat dia menjadi raja. Ini hal yang penting, saudara, bahwa kita menjadi pimpinan atau kita dipercaya oleh Tuhan untuk kita memegang satu jabatan. Jangan kita berambisi secara pribadi dan melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan orang, tetapi biarlah proses itu terjadi oleh karena waktu Tuhan dan promosi Tuhan. Daud tahu bahwa dia dipilih Tuhan dan dia akan menggantikan Saul menjadi raja, tetapi dia tidak mau mendahului Tuhan. Dia sabar menunggu sampai pada waktunya, sehingga walaupun Saul membenci Daud, tapi Daud tidak membalas untuk melakukan tindakan membunuh Saul atau dia merebut kekuasaannya, karena Daud benar-benar menyadari bahwa kalau dia jadi raja Israel, kalau dia menjadi pemimpin Israel, itu karena Tuhan. Nah, saudara, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Kita tidak boleh ambisi dan keinginan pribadi serta ego menguasai kita, karena itu akan merusak pelayanan, karena itu akan merusak organisasi, karena itu akan merusak semua apa yang sudah kita lakukan di dalam kita membangun kerajaan Tuhan. Biarlah bahwa kalau kita menjadi pemimpin, kita dipercaya Tuhan. Biarlah promosi itu datang dari Tuhan, bukan dengan cara-cara duniawi, bukan dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kita belajar dari pengalaman Daud bahwa ketika dia tahu dia akan menjadi pemimpin dan dia akan menjadi raja, dia terbuka waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, serta Tuhan sendiri yang mempromosikan dia. Itu kiranya yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi di air terjun En-Gedi. Kalau saya ada sekarang di air terjun di Tano, ya, Tangeno di Ambon, atau juga disebut dengan Mas Pait. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan kehidupan untuk kita terus berkarya dan bekerja. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Berkarya, bekerja, masalah Tuhan akan nanti menempatkan saudara menjadi pimpinan atau orang-orang yang dipercaya. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Belajar dari Daud, dia sabar menunggu waktu Tuhan. Dia tidak memaksakan diri untuk merebut apa yang sebelum Tuhan kehendaki. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan dari tempat yang indah ini bisa memberikan inspirasi kepada saudara. Tuhan memberkati. Ikuti terus konten saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya, karena saudara akan mendapatkan berkat yang besar supaya orang lain juga diberkati. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Haleluya.